Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Pak Dwi, pripun bare. Oke, terima kasih atas waktunya yang menyempatkan untuk untuk saya curhati nih Ki. Oke. Jadi kali ini kita jadi coaching hari ini ya Pak. Inggih. Oke. Monggo panjenengan untuk hari ini mau cerita apa Pak? Inggih, ini Bu, kebetulan pada semester ini kan posisi kelas saya itu berdekatan dengan mapel lain Bu, yang kebetulan mapel lain itu menimbulkan kebisingan yang akhirnya seringkali mengganggu kegiatan kami pembelajaran. Ketika ada anak mulai konsentrasi untuk mengikuti kegiatan, ternyata terganggu dengan adanya kebisingan di kelas sebelah atau kelas. Jadi intinya kelas panjenengan itu terganggu oleh adanya aktivitas di ruang sebelah gitu ya Pak? Nggih. Seperti itu Bu. Jadi mau curhat. Oke. Terus nanti di akhir kegiatan coaching kita ini kira-kira apa yang ingin panjenengan dapatkan? Tentunya ketika curhat ini nanti selesai, saya mungkin punya mendapatkan semacam solusi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang saat ini saya alami. Oke. Terus kira-kira indikator atau cirinya bahwa solusi itu jenengan peroleh dari kegiatan coaching kita nanti itu apa Pak? Ya tentunya bisa memaksimalkan kegiatan pembelajaran maksimal meskipun dengan kondisi yang saat ini. Jadi nanti di akhir itu jenengan berharap kita itu dapat solusi, kemudian masalah pembelajaran di kelas panjenengan bisa berjalan dengan lebih efektif. Itu nggih? Nggih, benar. Betul. Lantas kelas seperti apa yang jenengan harapkan? Kelas ideal seperti apa yang jenengan? Kalau berbicara dengan kelas ideal tentunya ya kelas yang nyaman, kemudian jauh dari kebisingan gitu. Karena ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran kemudian ada suara-suara yang mengganggu itu kan jelas sering istilahnya konsentrasi anak itu terpecah. Ketika sudah mulai fokus kemudian ada suara ngak-ngek otomatis yang terbelah termasuk mungkin kadang timbul bau karena kebetulan aktivitas di sebelah itu terkait dengan kelas dan memotong logam sehingga ketika ada gesekan antar logam itu biasanya menimbulkan bau. Oh, nggih. Seperti bau terbakar ngaten. Nggih, kosong. Nggih. Terus ketika hal itu terjadi di kelas panjenengan, reaksi dari murid-murid yang ada di kelas panjenengan bagaimana Pak? Ketika tiba-tiba ada suara ngak-ngek tadi ya, dan muncul suara bau-bauan tadi itu loh Pak. Nggih. Ya mereka intinya ya sering Bu, menjadi gaduh atau dengan kurang bisa fokus intinya. Kurang bisa fokus ketika sudah mulai fokus mengikuti kegiatan pembelajaran kemudian ada suara yang muncul ya akhirnya bisa terganggu. Hanya kurang fokus saja Pak nggih? Kurang fokus nggih, intinya kurang bisa fokus terhadap materi yang Tapi masih kondusif nggih anak-anaknya? Alhamdulillah bisa kami kondisikan. Cuma itu ketika sudah muncul suara itu kegiatan pembelajaran diam sebentar Bu sambil nunggu
Jadinya banyak waktu yang terbuang untuk menunggu Betul. secara agak gitu nggih. Iya. Terus, selama ini upaya apa yang sudah, jenengan cobakan di kelas panjenengan untuk mengatasi hal tersebut, Pak? Sementara nggih, yang kami lakukan masih itu Bu, apa namanya, ketika suara itu kan ndak konstan Bu, artinya ndak terus-menerus. Nggih, Hanya beberapa saat kemudian berhenti seperti itu. Sementara yang saya lakukan masih ini, apa, mencoba untuk, pada saat suara itu berbunyi, ya saya kami diam dulu, kemudian melanjutkan ketika bunyi itu sudah berhenti. Sementara seperti itu, sama seperti yang jenengan sampaikan tadi bahwa, dengan seperti ini banyak waktu yang terbuang, makanya nih tadi, nggih. Jadi, dari upaya yang sudah panjenengan lakukan itu, kira-kira kalau dikasih grade gitu, Pak, nggih, berjalannya kelas itu antara 1 sampai 10 itu kira-kira berapa? mungkin di angka 6 Bu, Di angka 6. di angka 6. Oke, berarti, optimalisasi pembelajaran di dalam kelas itu baru mencapai angka 6 nggih, kira-kira. Nggih, terus, harapan panjenengan itu tentunya nanti akan bisa dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau, berbicara terkait harapan nggih, kita bisa 100% gitu. Iya. Ke 10 lah kalau tadi ada skala 1 sampai 10. Nggih. Terus, kira-kira upaya lain itu ada, Pak? Ada ndak, Pak, gambaran untuk melakukan, sesuatu yang berbeda dari yang selama ini sudah panjenengan terapkan? Misalkan tadi kan panjenengan, diam sejenak, menunggu suara itu reda, baru panjenengan memulai lagi pembelajarannya, melanjutkan pembelajarannya. Ada ndak kira-kira sesuatu yang bisa dilakukan selain cara itu? Ada Bu, kemarin itu sudah kami terkait dengan kondisi kami di kelas gitu, itu sudah kami sampaikan kepada kurikulum. Nah, kami hanya bisa request mungkin untuk jadwalnya bisa digeser, tetapi sepertinya untuk saat ini memang belum memungkinkan di kondisi saat ini di sekolah kami itu sangat padat penduduk gitu. Oh, masih ada kendala nggih untuk solusi yang itu? Masih. Nggih. Kendalanya tadi karena full kelasnya terpakai semua gitu. Nggih, betul. Berarti jenengan harus mencari solusi yang lain. Lain itu kan. Nggih. Berarti sampai saat ini sudah ada pemikiran tentang solusi yang lain apa lagi gitu, Pak? Alternatifnya. Mungkin yang sampai saat ini masih di pikiran belum sempat tersampaikan gitu. Itu kok baru kepikiran itu kok coba saya koordinasikan dengan guru mapel itu dulu, guru mapel PKK nih. Prakarya dan kewirausahaan itu. Mungkin nanti dengan koordinasi dengan guru mapel tersebut bisa muncul solusi, misalkan untuk kegiatan awal setiap jam pembelajaran itu mungkin jangan bunyi-bunyi dulu, biar kami memberi bekal untuk anak kami. Kebetulan kami sama-sama prakteknya. Oh gitu. Mungkin itu ya. Berarti kan panjenengan selama pembelajaran tidak harus selalu menyampaikan materi, itu tidak ya? Betul. Cuma di awal itu biasanya kami guru praktek itu memberi pembekalan, kemudian anak-anak praktek, kemudian kita mendampingi. Jadi intinya sampai di sini panjenengan sudah punya rencana untuk solusi alternatif ketika kurikulum panjenengan tadi masih kesulitan untuk mengatur jadwal tadi nggih. Jadi rencananya panjenengan mau koordinasi dengan rekan pengampu kelas PKK tadi, kelas sebelah tadi nggih. Nah,
Tadi kan jenengan pun sudah punya rencana, kemudian peluangnya rencana panjenengan itu dapat berjalan dengan sambutan positif dari rekan panjenengan itu kira-kira berapa? Kalau nggak mau dikrit itu antara sukses dan gagalnya itu banyak yang mana gitu Pak? Insya Allah kok sukses Bu. Oke. Karena Berarti kenapa kok yakin, karena beberapa waktu kebetulan pengampu mapel PKK itu juga pengampu mapel produktif sama dengan saya, cuma di kelas 12, saya di kelas 11, dan yang bersangkutan itu juga mengalami hal yang sama dengan yang saya alami ketika beliaunya itu berada di kelas saya itu di sebelah juga ya. Jadi kemarin saya sudah pernah ngobrol terkait itu tapi belum muncul solusi. Nah ini tadi ternyata tiba-tiba ada muncul rencana itu. Jadi di sini panjenengan optimis ya, rencana tersebut bisa panjenengan lakukan bersama dengan rekan panjenengan tadi. Cukup optimis Bu. Cukup optimis, terus rencananya panjenengan akan berkoordinasi dengan teman panjenengan tadi itu kapan Pak? Ya secepatnya Bu, kalau bisa begitu ini muncul, karena itu juga saya akan memberikan perbaikan terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Ya, segera mungkin kami. Kira-kira dalam minggu ini mungkin Pak? Minggu ini Bu. Ini akan sudah kami koordinasi. Berarti progresnya bisa nanti kalau sudah kesepakatan di minggu ini, kesepakatan bisa dimulai minggu depan gitu Pak? Nggih. Ya. Kemudian tadi panjenengan menyatakan bahwa peluangnya insya Allah sukses ya. Tetapi kita kan tetap harus jaga-jaga Pak, itu kalau seandainya beliaunya juga ngejar materi, ngejar praktek dan sebagainya, itu kira-kira ada enggak strategi lain untuk mengatasi hal tersebut? Strategi lain, misalkan sementara kelas 11 itu difulkan untuk kegiatan itu, terus enggak bisa untuk saling menunggu memberi materi diam sejenak tadi. Nah, itu mungkin ada solusi lain enggak? Strategi lain. Sementara kok ini Bu, mungkin agak menggeser gitu. Menggesernya itu gimana Pak? Menggeser mereka kan juga di ruangan Bu. Mungkin ketika itu terjadi ini nanti juga bisa dikoordinasikan sekalian, menggeser mesin-mesin yang masuk ke kelompok power itu untuk agak jauh dari ruangan, paling jauh lah dari ruangan. Nah, kalau menggeser mesin-mesin itu kira-kira resiko dan tingkat kesulitannya bagaimana Pak? Insya Allah enggak ada, mungkin tinggal ini menyediakan stop kontak. Kalau tanpa menggeser-geser ada enggak Pak strateginya? Misalkan ya kemarin kan panjenengan sudah punya pengalaman ketika daring itu. Terus kan ada kegiatan sinkronus dan asinkronus, misalkan materinya itu anak disuruh mempelajari materi terlebih dahulu, kemudian untuk pertemuan mendatang itu panjenengan membuat janji ke anak, kita ketemu di ruang meeting gitu untuk penguatan materi itu. Kira-kira yang seperti itu bisa dilakukan apa mungkin? Kalau itu otomatis Bu, karena di kami itu kebetulan model pembelajarannya kami menamakan blended learning gitu. Oh iya. Karena dengan itu juga termasuk solusi masuk strateginya mungkin malah muncul ide lagi
muncul idenya seperti apa, Pak? Nggih, memaksimalkan yang daringnya untuk pemberian teori sebelum praktek. Mungkin di sana akan banyak aktivitas daripada sebelumnya. Kan buat video tutorial yang sebelumnya tidak hanya itu. Nah, ini baru pikiran tidak hanya menjelaskan kemudian hanya materi yang kami share di sana, mungkin bisa ada semacam video tutorial untuk memudahkan anak-anak. Itu malah bagus itu, Pak. Jadi ketika panjenengan sudah menyediakan video tutorial, anak kan bisa melihatnya setiap saat, Pak. Kapan saja mereka membutuhkan kan mereka bisa melihat. Kalau anak merasa perlu, besok saya mau praktek ini, saya harus tahu materinya karena saya harus tahu apa yang harus saya lakukan gitu, Pak ya. Oke. Kita sekarang sudah masuk di akhir sesi, Pak. Di akhir sesi. Kemudian indikator keberhasilan dari rencana panjenengan itu nanti apa, Pak? Kira-kira kelasnya bisa berjalan baik atau anak-anaknya seperti apa? Indikator pencapaian terhadap apa yang kami rencanakan itu tentunya kondisi kelas menjadi lebih maksimal dalam kegiatan pembelajarannya. Itu mungkin bisa dilihat dari antusias anak dalam belajar, seperti itu. Terus ini yang terakhir, Pak. Komitmen panjenengan untuk melaksanakan rencana-rencana tadi, termasuk ide-ide baru yang muncul tadi, termasuk membuat video tutorial dan sebagainya tadi, itu seperti apa? Dan kira-kira panjenengan itu membutuhkan dukungan atau bantuan dari siapa dan seperti apa bentuk dukungannya tersebut, Pak? Terima kasih untuk kegiatan yang saya rencanakan ini. Tentunya memang butuh komitmen untuk terus-menerus melakukan perbaikan untuk untuk memonitor atau mengawasi apa yang sudah saya lakukan itu tentu membutuhkan teman. Nah, rencananya yang saya ajak untuk berkolaborasi itu ya teman yang di sebelah tadi. Kebetulan kami mengampu mata pelajaran yang sama meskipun kelas 11 dan 12. Bedanya cuma di kelas 11 itu masih sebatas melakukan perawatan, di kelas 12-nya itu perbaikan. Kami sebenarnya minta teman yang tadi pengampu mapel yang sebelah PKK tadi, mungkin juga kami minta bantuan dari kurikulum juga untuk monitor kegiatan kami. Jadi untuk melaksanakan rencana-rencana panjenengan tadi, panjenengan butuh kolaborasi yang apik antara panjenengan dengan rekan pengampu kelas PKK tadi dan juga dukungan penuh dari kurikulum dan sekolah tentunya gitu ya, Pak. Sayangnya waktu kita sudah habis, Pak, untuk sesi ke coaching kali ini. Namun sekiranya sebenarnya saya itu butuh tindak lanjutnya nanti itu seperti apa. Jadi mungkin lain waktu kita coaching lagi, kita lihat prospeknya dari apa perencanaan panjenengan tadi yang sudah panjenengan lakukan itu seperti apa progresnya. Kita baca peluangnya lagi, Pak, nanti kalau kita sharingkan lagi ide-ide baru apa yang muncul yang bisa untuk menambah efektivitas di dalam kelas panjenengan gitu ya. Terima kasih Bu Yuli. Nanti karena ini saya curhatnya ke jenengan, hasilnya kami akan
Nggih. memperlihatkan dari jenengan juga. Nggih, soalnya saya juga kepo Pak itu nanti hasilnya itu seperti apa dari apa yang sudah panjenengan rencanakan kemudian jenengan aksi nyatakan ke rekan panjenengan dan nanti itu responnya seperti apa itu di sini saya menunggu itu Pak. Terus lanjutannya itu seperti apa dan nanti itu akan berjalan sampai apa 1 tahun pembelajaran sampai usai dan sebagainya itu Pak. Nggih Bu. Karena mungkin di awal kami hanya memikirkan solusinya kalau tidak dipindah tidak bisa ini kelasnya. Nggih. Tapi karena untuk memindah juga tidak bisa nggih tadi. Mungkin memaksimalkan ide-ide lain contohnya tadi yang bermaksud karena adanya diskusi kali ini. Terima kasih Bu Yuni sekali lagi. Ya, sama-sama Pak. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita bicarakan kali ini itu semoga menghadirkan ide-ide baru atau solusi-solusi alternatif sehingga permasalahan yang terjadi di kelas panjenengan itu bisa teratasi. Demikian Pak Dwi. Cukup untuk hari ini Pak coachingnya. Sementara nanti kalau ada hal-hal yang lain mungkin di lain waktu saya akan berbicara lagi. Sekali lagi terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menampung curhatan dari kamu, dari saya. Tidak apa-apa Pak. Terima kasih Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.